أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang dan putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Shadaqallahul azim. Satu keterangan menyebutkan bahwa para sahabat Nabi beranggapan apabila malam hari bulan suci Ramadan, setelah mereka berbuka puasa, boleh makan, boleh minum, tetapi apabila sudah tidur, ada anggapan bangun tidur sudah tidak boleh makan minum lagi. Jadi kalau misalnya tidurnya ba'dal isya, kemudian bangun jam 12 malam, anggapan mereka sudah tidak boleh makan minum lagi. Sampai terjadi salah seorang yang karena capek bekerja keras, kemudian malam harinya ketiduran, bangun tidak makan sampai besoknya, kelenger dia. Maka turunlah ayat ini, yaitu pada kalimat fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Satu. Yang kedua menyebutkan bahwa pernah puasa dulu itu apabila sudah bangun tidur, orang tidak boleh lagi melakukan hubungan badan. Ya seperti itu. Tiba-tiba ada yang karena tidak kuat, bangun malam terjadi. Nah itu merepotkan para sahabat Nabi, maka datanglah hukum yang baru, yang mengatakan, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ada juga pendapat atau keterangan atau sabab nuzul yang mengatakan bahwa teks uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum itu tidak begitu hubungannya. Itu hanya anggapan para sahabat Nabi. Menganggap bahwa apabila telah bangun tidur atau tengah malam, kemudian
melakukan hubungan badan, itu batal puasanya. Ada anggapan seperti itu. Maka ayat ini merespon, uhilla lakum, dihalalkan untuk kamu semua. Jadi sebetulnya tidak ada yang melanggar, cuma anggapan sahabat Nabi khawatir karena melakukan hubungan badan sama dengan makan dan minum setelah tidur dianggap sebagai batal puasanya. Lalu ayat merespon ini. Nah, inilah paling tidak 3 sabab nuzul yang bisa dihubungkan dengan ayat ini. Uhilla artinya dihalalkan. Lawan halal adalah haram, hurrima. Apa yang dihalalkan? Ar-rafathu ila nisaikum. Rafas di sini diartikan dengan berhubungan suami istri. Dihalalkan bagi kamu semua berhubungan suami istri lailatas siyami pada malam bulan puasa. Fahamnya, mafhumnya, jika malam hari dihalalkan, maka siang hari diharamkan. Artinya membatalkan puasa. Selama masih disebut dengan malam lailatas siyam, maka boleh. Nanti di belakang ayat ini kita akan sabit-sabit yang dimaksud dengan malam dan batasannya sampai mana. Boleh berhubungan suami istri di malam bulan puasa sepanjang masih disebut lailah, malam. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini gambarannya sangat indah yang sudah sering saya sampaikan juga. Istri-istri kamu itu adalah pakaian bagi kamu dan kamu juga pakaian bagi istri kamu. Orang kan butuh dengan pakaian. Saat dia membutuhkannya, maka tidak ada orang yang boleh melarangnya. Pakaian sendiri. Yang tidak boleh itu kalau menggunakan pakaian orang lain tanpa izin pemiliknya. Dalam pengertian, dia sudah berstatus tidak dipakai sama yang punya, gitu loh. Galah gampangnya gitu aja. Kalau yang punya sudah tidak memakai dan sudah dihibahkan, sudah diinfakkan, diberikan, boleh. Tapi selama masih milik dia, kita tidak boleh menggunakannya. Kita boleh menggunakan pakaian sendiri. Gambaran yang sangat indah sebetulnya dengan menggunakan istilah pakaian ini. Ini kesetaraan antara suami dan istri. Ada yang menarik dalam Al-Quran beda dengan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab sehari-hari namanya istri itu beda dengan suami. Suami itu zaujun. Tapi istri zaujatun. Ada taknya. Tapi di dalam Al-Quran tidak ada itu. Zaujun suami, zaujun istri. Untuk menyebut suami, zaujun. Untuk menyebut istri juga zaujun. Itu kesetaraan sebetulnya. Kalau kita dalam bahasa Arab biasanya ada yang bedakan. Laki-laki beriman namanya mukmin. Kalau perempuan mukminatun. Mukminah. Ada taknya nih. Sekarang muslim. Laki-laki. Kalau perempuan muslimah. Muslimatun. Mestinya, dan memang itu yang berlaku, suami adalah zaujun. Kalau istri, zaujatun. Ini ada taknya nih. Ini suami, ini adalah istri. Pasangan dalam bentuk laki-laki namanya zaujun, suami. Pasangan penggenap dalam bentuk perempuan zaujatun. Tetapi di dalam Al-Quran tidak ada. Suami ya zaujun, istri juga zaujun. Zamannya azwaj. Ini kesetaraan awal yang sudah dilemparkan Al-Quran di tengah kehidupan umat manusia. Bayangkan, bahasa yang selama ini sudah terpakai itu disikat habis, disapu oleh Quran demi membela hak kemuliaan seorang wanita, bahwa wanita dan suami itu memiliki kedudukan yang setara. Ini ya. Nah kemudian di sini hunna libasul lakum. Istri itu libasul lakum. Pakaian buat kamu. Suami juga libasul lahum. Lahunna. Istri kamu pakaian untuk kamu. Dan kamu juga pakaian istrimu. Tidak kemudian istrimu pakaian kamu dan kamu yang makainya. Tidak begitu. Betapa Islam tidak mau menggunakan istilah itu.
Betapa kesetaraan tetap dijaga, perasaan dijaga. Seimbang. Apa sih fungsi pakaian? Kalau kita baca Quran, libasayyuwari sawatikum warisha. Lihat di Quran di dalam surah Al-A'raf, yang namanya pakaian itu apa? Yuwari sawatikum warisha. Risha. Untuk menutupi aurat kamu, auratmu, dan perhiasan, mempercantik. Sekurang-kurangnya ini. Masya Allah. Menggambarkan suami dan istri, dua. Satu, penutup aurat. Yang kedua, penghias. Perhiasan. Kalau itu berarti, suami, istri, sama-sama penjaga kehormatan pasangannya. Suami manapun pasti punya kekurangan, punya celah, punya cacat, punya kelemahan. Orang pertama yang wajib menutupi celah itu adalah istrinya. Dan sedapat mungkin celah itu tidak jebol sehingga terlihat dari luar. Jumari. Istri manapun pasti punya kelemahan, punya kekurangan. Di balik cantiknya, di balik ininya pasti ada kekurangannya. Yang wajib menutupi celah dan kekurangan itu adalah suaminya. Jangan sampai kemudian justru orang tidak tahu menjadi tahu. Itu namanya pakaian sudah robek. Perhatikan di sini. Tutup celahnya, jaga kekurangannya. Caranya gimana? Banyak. Satu, jangan pernah membicarakannya kepada orang lain secara lisan sehingga mereka tahu, oh suaminya punya kekurangan, istri punya kekurangan. Kedua, tampakkan rasa bangga kamu. Jangan pernah menampakkan kekecewaan terhadap pasanganmu di hadapan orang lain sehingga mengundang orang lain untuk tahu atau menjadi tahu. Wah, ini angel lagi. Susah ini. Yang terjadi dalam kehidupan kita justru ini umumnya nih. Ya, umumnya. Kalau ada sesuatu kekurangan pada pasangannya, wer-weran cerita ke orang lain. Terutama di dunia itu dah. Ada kekurangan istrinya, ceritakan di luar. Sehingga menjadi berita besar. Kata Nabi, itu seburuk-buruk manusia. Ya, seburuk manusia. Alladzi, apa namanya? Suami istri, sudah berhubungan suami istri, tapi yansyur sirhanan nas. Menebarkan rahasia kekurangan pasangannya atau suami istrinya kepada umat manusia, pada orang banyak. Itu syarrun nas. Termasuk seburuk-buruk manusia. Masya Allah. Sekarang kan bukan berita apa namanya, bukan berita yang aneh lagi. Setiap hari orang bercerita tentang keburukan pasangannya, kan cerita. Bahagianya waktu baru-barunya Masya Allah terbuka sampai yang kecil-kecil diceritain semuanya. Sudah tidak punya rasa malu kita ini. Pasangan waktu kawin itu nggak punya rasa malu. Berpelukan di hadapan orang banyak dalam artian yang begitulah. Bukan jelek ya, artinya boleh berpelukan, boleh pasangannya kok. Tapi betapa dia tampakkan kegembiraan yang luar biasa, habis-habisan. Bercerita juga tentang, wah ini macam-macam. Begitu ada celah, dia tidak lagi merasa risih. Menceritakan pasangan bahagianya, seolah-olah dia menjadi musuhnya yang harus dibunuh. Dibully habis-habisan. Nah ini. Nah yang kedua, warisha. Suami istri itu adalah penghias. Apa artinya sih? Orang yang namanya hiasan itu pasti kan kayak kita senang lihat yang indah-indah itu. Si pembeli hiasan itu senang, dan ketika dipakai orang nyawang itu jadi indah. Artinya apa? Artinya
seorang istri itu harus membuat suami menjadi lebih terhormat di hadapan orang lain. Ditandani, dipantes-pantesi gitu loh. Supaya suaminya kelihatan indah. Jangan disemodoin. Ini juga sebaliknya. Suami bagaimana membuat istrinya dia tertarik kepada kita, senang dengan kita, dan kita membuat dia menjadi indah di hadapan orang lain. Jadi kalau istilah saya itu namanya pakaian itu ya sedap dipandang, enak disandang, serasi kata orang. Tuh, dilihat suaminya nyenengin, dilihat istrinya nyenengin. Jangan sampai sebaliknya, bosan melihat laki, lihat bini. Kan begitu. Ada orang yang lebih senang lihat bini orang daripada bini sendiri. Sebab apa? Ini perhiasannya sudah tidak indah. Mulutnya sudah comberan, mukanya udah asem. Ya kan, permintaannya yang tidak-tidak. Maka masing-masing pasangan hendaknya berusaha keras untuk menjadikan dirinya sebagai perhiasan yang menarik bagi pasangannya. Dan jadilah perhiasan terindah hanya bagi pasanganmu. Ini tidak. Istri menghias diri karena mau kondangan. Suami dandan karena mau rapat. Tapi ketika bertemu suami istri, kadang-kadang pasangannya juga sih. Saya pakai apa ya, Mak? Lu mas sarung aja udah lah, yang penting mau baju rapet lah. Nggak usah dandan aja, Mas. Emang lu masih laku? Lah, kan hancur. Jadi, buat bagaimana suami berusaha supaya nampak indah di mata istrinya, baik tutur katanya, ucapannya maupun yang lainnya, tindakannya. Istri juga sama. Jika engkau punya keindahan, persembahkan keindahan itu pada pasanganmu. Jika engkau ingin menghias diri, tanya apakah rela pasanganmu. Karena ada suami-suami yang inginnya istrinya itu meling terus mukanya. Tapi ada suami yang tidak suka dengan itu. Aku mau yang original saja. Lakukan itu. Jangan bantah. Mas, orang lain udah pada di operasi plastik. Masa aku gini-gini aja. Tapi aku maunya kamu yang seperti ini. Karena aku bertemu dengan kamu, kulitmu yang ini. Taati suamimu. Temanku itu udah mukanya itu udah meling. Kayak apa? Itu bosok. Berkilau, kinclong. Nah, tanya suamimu, kau suka nggak wajahku seperti ini, Mas? Enggak. Jadi, stop. Tapi ada juga laki yang sibuk tiap hari, dah, ke salon biar kinclong dikitnya apa? Tarik hidungnya dah biar panjang dikit. Apa yang membuat suami makin tertarik tiap hari adakan? Mungkin dia senang hari ini dengan cantikmu. Seiring pertambahan usia, bukan cantiknya lagi. Karena bagaimanapun juga, cantik itu ada batas waktunya. Ketika berakhir ketertarikan pada kecantikanmu, cari kira-kira apa yang membuat dia tertarik dengan dirimu. Syukur-syukur tambah tertarik dan bahagia dengan kamu. Iya kan? Waktu muda tertarik karena kecantikannya. Tua karena kebaikannya. Makin tua karena kesabarannya. Nah itu kan. Karena makin tua, fasilitas yang membuat bahagia pasangan kita waktu muda udah hilang. Cantiknya hilang. Gagahnya hilang. Tinggal apa? Tinggal napasnya doang. Olah napasmu biar binimu seneng. Itu aja. Sama dengan olahraga. Masih muda silat. Badminton. Tua. Ya, tenis meja. Makin tua, pernafasan. Sabar, yang tersisa tinggal napas kok. Tapi bagaimana pernafasanmu itu membuat tertarik pasanganmu ngaji Quran. Janganlah sudah tua nyanyi-nyanyi terus misalnya. Kan suaranya udah gember. Dia akan kecewa. Dia akan bilang, perasaan lu soal kamu bagus, sekarang kok jelek amat begini ya. Tidak juga penampilanmu.
Karena dandan seperti apapun kulitmu sudah tidak mendukung. Elingo. Nah itu. Jadi mari berusaha supaya bagaimana kita bisa menarik pasangan kita. Dua ya. Satu, tutupi kekurangannya, tutupi aibnya. Kedua, jadilah engkau perhiasan yang membanggakan dia, sehingga ketika berada di rumah dimanapun dia akan senang. Kan beda kalau sudah tua. Kondangan ngajak bini, ngajak suami, seneng kondangan. Kenapa? Merasa tambah indah. Ada kegiatan makin pede aja gitu. Ada bisnis makin semangat saja karena terhias. Jangan bikin suami malah kecil hati. Kondangan gak ngajak. Oh gak ngajak dia mah. Norak. Pakai bajunya tinggi sebelah, malu. Jangan sampai itu. Bininya juga sama. Kenapa nggak ngajak laki lu? Rumah kondangan diajak, kemana diajak tuh? Ke pasar diajak, wisuda diajak. Nah, sekarang kondangan nggak diajak. Malu gua. Dia mah asal ngeliat janda muda, ngeliatin mulu. Nah, rusak ini. Jangan sampai terjadi. Berusaha lah. Boleh, namanya juga pakaian ya dipakai. Alimallahu anakum kuntum takhtanuna anfusakum. Ini kata takhtanuna anfusakum itu. Itu tadi hubungannya dengan dua tafsir tadi. Yang pertama bahwa orang melakukan hubungan badan di saat larangan itu mengkhianati. Tapi tafsir yang kedua saya lebih menarik nih. Allah tahu bahwa kamu punya kebiasaan mengkhianati dirimu sendiri. Mengkhianati dirimu sendiri. Wong butuh tapi nggak ngelakoni, jadi penyakit. Allah tahu itu. Malam hari kamu ingin berhubungan suami istri. Seandainya dilarang, kamu meriang. Karena menahan syahwat juga ada dampak fisiknya dan psikisnya juga. Suami istri yang menginginkan berhubungan suami istri tidak dilayani uring-uringan dia. Juga istri sama. Dan kemudian bisa memungkinkan dia besok selingkuh dengan yang lain. Allah tahu itu. Kamu memaksakan diri, menahan diri untuk tidak berhubungan suami istri, itu mengkhianati badanmu sendiri sebetulnya. Allah tahu itu. Seandainya kamu tidak melakukan, berarti kamu melawan keinginan badanmu. Oke, kalau begitu, lakukan saja. Tidak apa-apa malam hari. Begitu murahnya aturan Allah. Itu majah tafsir yang kedua. Fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Maka Allah kembali memaafkan, memberikan tobat pada kamu dan memaafkan kamu. Fal'an. Maka sekarang basyiruhunna. Sentuhlah istrimu. Basyir itu basyar kulit, ya. Antelkeun kulit anjeun ka pamajikan anjeun. Tempel ke kulitmu nang kulit bojomu. Ini jangan tekstual, nanti kalau basyir artikan ini gini doang dong. Enggak. Itu bahasa yang sangat indah dari Quran. Lakukanlah hubungan suami istri. Terus wabtahu ma kataballahu lakum, dan berharaplah kamu mendapatkan apa-apa yang telah ditetapkan Allah untuk kamu semua, apa? Yaitu keturunan. Itu nanti mengharap keturunan. Ada juga yang punya pikiran wabtahu ma kataballahu lakum, carilah apa yang telah ditetapkan Allah. Apa? Pahala. Puasa ada pahalanya. Berhubungan suami istri juga bukan barang juga ada pahalanya. Sama-sama mengundang keridhaan Allah. Wa kulu washrabu, juga makan dan minum kamu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, sampai nampak benang putih dari benang merah, dari benang hitam. Maksudnya apa? Minal fajr. Para sahabat Nabi hampir salah paham. Nyiapin dua benang. Nah, ini kalau benang hitam, benang putih, bukan itu. Maksudnya minal fajr. Ya, waktu fajar. Tsumma atimus syiyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Di sini apa yang kita tangkap? Satu, yang namanya boleh makan, minum, berhubungan suami istri itu sampai fajar. Berarti setelah fajar berlakulah
kewajiban menahan diri. Ini fajar ya. Anggap saja seperti inilah. Kira-kira begini dah. Boleh makan, minum, boleh berhubungan suami istri sampai waktu fajar. Fajar jam berapa? Subuh itu, ya. Kita ambil ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang namanya fajar itu kan ada dua. Fajar khatib itu yang biasanya kita malah sekian 10 menit lebih kurang lah sebelum waktu. Nah, anggap fajar itu 4:30 sekarang ya, 4:30. Hatta minal fajar ya, fajar. Berarti setarnya puasa dari fajar. Subuh lah gitu ya. Subuh. Ini setar puasa. Ada memang orang-orang kita, para ulama yang berhati-hati karena tidak mau kejerumus, maka diambil waktu imsak. Tahu orang juga semua tahu lah. Bukan cuma orang Wahabi yang tahu bahwa imsak itu masih boleh makan, tahu. Tahan tuh jangan sampai digas gitu loh. Artinya waktu makan imsak mulai ngerem gitu loh. Tahan. Gitu. Jangan dibahas. Ini ikhtiar orang supaya tidak kebablasan. Sebab makan Rasul dengan kita berbeda. Rasul itu makan maksimal 10 menit mungkin lah. Gitu? Lebih lama sholatnya. Kita kan enggak. Mana yang lebih panjang? Sholat subuh apa makan? Kita sholat subuh 5 menit. Makannya setengah jam. Nah, sampai tapi enggak. Sampai fajar. Jadi fajar mulai start. Fajar start. Summatim syama ilal lail, sempurnakan puasa sampai malam. Malam mana? Nih. Ini huruf malam di sini. Ini yang kemudian difahami oleh saudara-saudara kita Syiah bahwa buka puasa itu bukan maghrib tetapi malam, yaitu isya, ghasaqil lail. Karena teks ayat Al-Qur'an mengatakan summatim syama ilal lail, sempurnakanlah puasa sampai malam. Maka difahami oleh saudara-saudara kita Syiah puasanya mereka sampai malam, bukan maghrib. Kenapa kita maghrib? Ada penjelasan dan praktek Rasulullah SAW untuk puasa dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, kita Ahlus Sunnah menggunakan yang ini. Cenderung maghrib ditambah ada istilah takjil, kan buru-buru. Kita sebetulnya udah takjil dulu di asam, udah nungguin terus. Nggak usah ada istilah takjil lah. Buru-buru makan. Karena sahabat Nabi itu santai saja. Nah, kita kan nggak santai, ngancam dari siang kan. Nah. Kalau begitu sampai malam. Dari malam ini start kemudian sampai fajar. Nah, sebelum fajar apa? Ya malam. Malam. Itu sebabnya nanti ada hadis. Para sahabat Nabi ada yang apa namanya? Ketika dengar azan Bilal, itu stop, nggak mau makan. Azan kan dua. Ini azan awal dan azan kedua. Subuh itu azan kedua. Ada orang yang salah paham. Azan awal jam 3. Sesat. Di Pondok Sari pernah dulu ada azan awal jam 3. Orang mengira sudah subuh karena tidak pernah ada azan awal tadinya, kan berangkatlah ke pasar ke Parung, sampai di Parung lagi lagi jual beli, lagi belanja, azan subuh baru. Lah kok baru subuh di sini? Emang baru subuh. Lah tadi di sana mulai jam 3. Dia tidak paham kapan azan awal itu. Nabi mengatakan inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina
ibnu Ummi Maktum. Bilal itu adzan masih waktu malam. Makan dan minumlah kamu sampai beradzan Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi dua, adzan awal Bilal, adzan kedua Abdullah bin Ummi Maktum. Adzan pertama masih malam. Lalu menyangka, salah paham. Wah, kalau gitu malam aja adzannya kan, jam 3. Bukan. Dalam hadis saya sebutkan, wa ma bainahuma illa ayyartaqiya hadza wa yanzil hadza. Jarak di antara dua muadzin yaitu Bilal dan Ummu Maktum, adzan awal dan adzan kedua itu hanya seperti satu naik satu turun. Enggak panjang-panjang amat. Ya kalau satu naik satu turun berapa kira-kira? Anggap saja 20 menit atau 10 menit lah. Jadi adzan awal itu enggak jauh dari adzan kedua. Dan itu masuk adzan subhi al-awal. Masih masuk adzan subuh yang pertama. Persiapan. Sudah mendekati waktu subuh. Ini adzan jam 3. Menyesatkan. Saya lihat di Ciamis masih ada sampai hari ini yang ngeyel itu. Nanti kita tegur. Itu orang awamku saya naik. Jam 3 sudah adzan. Nah, itu kan. Maka ngaji hadis itu nggak boleh cukup satu aja. Jadi katanya antara satu naik, satu turun. Jaraknya nggak jauh-jauh amat. Nah, maka ada hadis lain mengatakan untuk apa adzan awal? Lihat ya hadisnya. Bilal itu adzan untuk apa? Ini adzan Bilal. Liyarji'a qa'imakum. Nanti ada yang lain, yarji'a qa'imukum dong. Ya, di Quran juga wa irraja'aka. Ini yarji'a menjadi fi'il fa'il. Qa'imah menjadi maf'ul. Biasanya yarji'a qa'imukum biasanya, tapi bisa dua wajah. Di Quran juga wa irraja'aka Allah. Gitu. Wa yunabbiha naimakum. Liyarji'a qa'imakum wa yunabbiha naimakum. Untuk menyuruh pulang orang yang sedang qiyamul lail di masjid. Dan yang kedua, membangunkan yang tidur di antara kamu. Jadi dua tugasnya, adzan awal tuh. Satu, orang yang sedang qiyamul lail di masjid supaya pulang. Yang di rumah tidur supaya bangun. Untuk apa? Sahur. Saya memahami bahwa adzan awal itu hanya ada di bulan puasa. Karena di luar bulan puasa tidak ada sahur pada umumnya. Gitu. Dan ini berhubungan dengan qiyamul lail, dengan i'tikaf. Berarti adzan awal adanya cuma di bulan puasa. Karena fungsinya apa? Mengembalikan orang yang qiyamul lail di masjid supaya pulang untuk segera sahur karena sudah dekat waktunya. Juga membangunkan yang di rumah langsung sahur, buru-buru sahur karena sudah mendekati waktu subuh. Kalau jam 3 ngapain? Dia adzan ini santai aja kok. Kita saja sahur jam 4 biasanya. Jam 4 lewat 10 lah. Nah itu. Ini karena saking semangatnya mengamalkan ajaran agama, adzan awal semau-maunya, tidak ngaji dulu. Tidak baca dengan lengkap. Seperti itu jadi salah paham karena apa? Gara-gara bacanya cuma satu, gitu loh. Harus dihubungkan. Dah. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kamu berhubungan badan dengan istrimu di saat kamu sedang i'tikaf di masjid. Statusnya i'tikaf di masjid. Para ulama berbeda pendapat tentang i'tikaf ini. Di masjid mana boleh dilakukan. Sebagian mengatakan bahwa i'tikaf itu hanya dilakukan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu ada itu lah. Ini pendapat. Tetapi pendapat yang rojih yang lebih kuat, i'tikaf bisa dilakukan di masjid mana saja. Karena teks ayatnya fil masajid, bukan fil masjidaini atau fil masjidi. Di masjid-masjid mana saja. Masjidun, masjidani, masajid. Berarti di masjid-masjid mana saja. Timbul masalah nanti. Bolehkah kita i'tikaf di musola? Ini juga masalah.
Karena musola zaman Rasulullah itu bukan dalam pengertian musola langgar tajuk di kita. Misalnya orang mau sholat Id di mana? Ilal musola. Ya, ketika orang-orang ilal musola, berangkat ke musola. Musolanya apa? Lapangan terbuka. Nah, adapun musola di kita, langgar di kita, tajuk di kita itu masjid, cuma non jami', itu aja. Cuma bukan masjid jami' karena tidak digunakan sholat Jumat. Apakah i'tikaf di musola juga sama dengan i'tikaf di masjid? Ya, karena musola itu juga masjid aslinya. Cuma bukan jami'. Kalau ada kemudian yang mengatakan tidak cukup harus masjid jami', ya tidak apa-apa, itu pendapat ya. Tetapi itu juga masjid juga, tempat sholat juga, tempat sujud juga. Cuma dia bukan masjid jami' yang digunakan untuk sholat Jumat. Tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan Allah, kamu jangan mendekati batas itu supaya tidak kecemplung. Kadzalika yubayyinu ayatil linnas la'allahum yattaqun. Semua itu dijelaskan kepada manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan diri. Dilatih kita mengendalikan diri. Siang tidak boleh hubungan badan, tidak boleh makan. Supaya menghadapi hari yang lebih panjang kita sudah bisa menahan. Kemarin perasaan sudah bisa ditahan tidak makan pagi sampai sore selama 1 bulan. Coba selanjutnya juga deh panjangin itu. Besok kamu tidak makan barang yang haram. Baru kita sambungkan ayat berikutnya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah ini dia. Kamu dilatih puasa selama bulan suci Ramadan itu supaya kamu jangan makan harta di antara kamu dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang batil, yang tidak sah. Jangan mengambil milik orang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Puasa itu melatih kita menahan diri. Seperti apa juga pengennya kalau bukan punya kamu ya jangan diambil. Sama seperti kanjeng Nabi Adam, kan? Adam dan Hawa tidak boleh ngambil 1 pohon. Cuma 1 pohon. Menahan diri. Nah sekarang ada nggak buahnya orang yang sudah puasa tapi tidak mau korupsi gitu? Nah, kalau orang sudah puasanya benar dan dapat dapat lulus puasanya, mestinya setelah lulus puasa itu dia tidak mencuri, tidak korupsi, tidak menipu, tidak mengambil dengan cara-cara yang macam-macam. Wa tudru biha ila hukami. Adalah itu seperti itu. Kalau nyeduk ke dalmun timba, ya nyeduk ke, kamu jangan membawa perkara itu ke pengadilan-pengadilan, ke hakim-hakim, supaya kamu bisa merekayasa sehingga kamu menang dan bisa makan harta itu. Oh luar biasa. Ayat ini kudunya dibawa ke pengadilan-pengadilan itu. Dibawa. Jangan sampai ada orang yang membawa masalah ke pengadilan kemudian dengan cara yang licik memenangkan yang salah. Sekarang kan banyak. Tanah punya siapa? Ya kan? Namanya orang awam, orang kampung, dibawa di persidangan ya kalah dia. Ngerti apa? Sama pengacara jendredeg kok. Banyak cara-cara seperti ini. Kalau ada orang Islam yang sudah berpuasa tiap tahun, kadang-kadang bulan puasa juga undang buka bersama di rumahnya, kan? Kadang-kadang juga ada nuzul Quran, ceramah di rumahnya dengan segala macamnya. Tapi dia menggunakan cara-cara seperti ini, membawa perkaranya ke pengadilan untuk memenangkan perkara dia setelah sadar bahwa itu bukan punya dia. Tidak ada artinya puasa buat dia. Banyak di negeri ini sekarang masih. Dari dulu lah ya. Maka orang, kita boleh melihat tingginya gedung pengadilan. Tapi sulit menemukan keadilan. Tinggi gedungnya, rendah keadilannya. Nah ini harus terus disadarkan mereka. Yang puasa itu mencetak pribadi yang tidak mau mengambil hak orang lain. Apalagi dengan cara-cara licik, menggunakan kekuatan hukum, menggunakan perangkat pengadilan untuk memenangkan kamu, padahal kamu tahu itu bukan punya kamu. Ini banyak sekali. Litakulu fariqam min amwalin sabil izni wa antum ta'lamun, supaya kamu bisa memakan sebagian harta orang lain dengan dosa, padahal kamu tahu. Ini kalau sekarang mulut orang ngaku semua di pengadilan, tuh pasti nggak akan sulit. Orang sudah jelas tanah punya siapa, kok sertifikat ada 2. Dan ini saya dengar berita
kebijakan pemerintah Jokowi yang sangat baik ini luar biasa itu dimanfaatkan orang-orang jahat untuk Pronas itu kan. Pronas itu membuat sertifikat tanah-tanah orang dan lurahnya mau lagi. Masya Allah. Jadi orang bodoh, ini ada yang kesini juga yang cerita tuh di sekitar Bojonggede apa itu, ada tanah seseorang cukup lumayan lah, sekitar 1.000 atau 2.000. Dia punya sertifikat, cuma karena beliau tinggalnya di sini di Jakarta, ketika ada Pronas itu ada orang yang dekat dengan lurah, dikasih rekomendasi jadi sekarang sertifikat juga. Jadi memanfaatkan kebodohan orang dan memanfaatkan kedekatan dengan para pemegang kekuasaan dan peraturan. Jadi ada 2 sertifikat hari ini. Keluarganya kaget, tuh kapan kami jual? Tapi sudah jadi sertifikat. Ya karena sudah ada riwayatnya. Jualnya ke siapa, beli dari siapa, berapa harganya, mana AJB-nya, ini langsung jadi sertifikat. Ini banyak terjadi dan saya khawatir di seluruh Indonesia mungkin bukan 1 orang kejadiannya. Ini dekat Jakarta juga seperti itu, apalagi mungkin daerah kan. Nah ini mungkin evaluasi buat pemerintahan Jokowi hari ini, kebijakan yang sangat luar biasa itu jangan sampai dikotori dan dimanfaatkan orang-orang yang memang kotor. Nah seperti itu. Nah di bawah ayat ini yas'alunaka 'anil ahillah tentang pengaturan waktu. Di bawahnya lagi waqatilu fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Ini mengingatkan kita bahwa raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang besar, yang kecil menuju jihad yang besar. Seakan-akan Allah menasihati kita, kamu sudah dilatih menahan lapar dan haus selama bulan suci Ramadan. Seperti itu nanti perang. Jadi perang itu juga haus, lapar, tapi kamu harus sabar menghadapi tugas di dalam peperangan.